Oke guys, kembali lagi bersama kami di podcast Kontok. Dengan dua narasumber kami pada hari ini, boleh perkenalan diri? Saya Michael Juan. Saya Samuel Tamin. Oke, jadi kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat menjadi kontroversial ya di publik belakangan ini. Kalau boleh tahu, Juan, kesibukannya lagi ngapain nih? Gue jujur belakangan ini cuma kuliah doang sih. Kuliah doang ya? Semester berapa berarti? Semester 7 gue. Semester 7 ya? Lagi habis proposal skripsi. Pusing banget jujur. Jujur. Lu gimana? Kalau gue sih sibuk ngedance di Central Park, terus ke PIK, Ke terus PIK, bikin vlog. Bikin vlog? Iya, Oh berarti kehidupan lu sekarang entertainment banget ya? entertainment banget. Parah. Iya. Gila, kacau banget. Oke, pertama gue mau saya thank you dulu buat dua narasumber kita pada hari ini yang bisa kita ajak ngobrol pada hari ini. Dan langsung aja kita akan membahas tentang cinta. Cinta ya? Cinta ya? Siang-siang udah bahas cinta. Siang-siang udah bahas cinta. Boleh. Karena ini bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman podcast kita Kontok pada hari ini. Karena kita nggak cuma bahas cinta-cinta aja, tapi kita juga bakal membahas beberapa teori dan topik dan lain-lain yang mungkin teman-teman bisa pelajari dan masukin lagi ke dalam hidupnya. Dan bisa menjadi contoh tentunya. Mahal. Oke, kalau Juan nih, gue mau nanya-nanya dikit aja dulu. Boleh. Boleh ceritain nggak gimana kehidupan percintaan lu selama lu hidup? Ya jujur biasa aja sih, kayak sebenarnya ya gitulah anak muda. Anak muda ya? Iya, kalau ngejar cewek ya kadang nggak tahu batasan. Kadang nggak tahu batas. Kadang juga berlebihan. Berlebihan. Tapi pernah pacaran? Pernah, cuman pas masih muda banget. Masih muda banget. Oh berarti sekarang udah tua banget nih? Udah tua lumayan lah. Oke. Bisa sebut uncle juga. Uncle. Mas Tamin senyum nih. Kayaknya menarik. Kenapa tuh? Gimana kisah percintaan Bapak? Terakhir sih kandas ya. Terakhir sih kandas ya. Kandas sih. 5 tahun lalu sih. 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Udah sih nothing interesting. Gitu ya. Iya. Tapi selama 5 tahun itu 5 tahun belakangan itu apa yang bisa lu ambil dari Berubah kisah sih, lu? berubah. Berubah. Berubah total dari Mana tuh? semua love language yang gue pelajarin, dari sikap gua untuk iya. menghadapi kasus maksudnya kayak problem di hubungan gimana menyikapinya gitu sih. Oh, tadi lu nyebut love language nih. Iya. Emang love language lu apa? Love language gue sih sebenarnya sih ini sih love language sih paling love language gue. Love language nih. Love language. Kan ada physical touch, ada quality time. Ini maksud gue semuanya. Oh semuanya masuk di lo ya? Itu semuanya. Ada yang ini dong, satu yang paling menonjol. Iya. Satu yang paling menonjol nih apa? Mungkin di physical touch kali ya. Physical touch. Berarti Anda suka Dipegang-pegang. Oke. Pegangan tangan, benar. Itu dia. ngaruh banget loh dalam Ngaruh. membesarkan Kadang benih-benih bikin- cinta. Bikin tegang juga soalnya. Oh, Iya, tegang suasananya tegang. Suasananya benar. Suasananya Awkward kadang kan. Iya, benar. Setuju Gua ya. tunggu sih sebenarnya. Kalau Mas Juan gimana nih Mas Juan? Jujur gue lebih ke quality time sih. Jadi Quality kayak misalnya lu punya pasangan cuman kayak lu nggak bisa spend time together kan kayak berat banget gitu loh buat keduanya, karena kan kita kayak perlu kehadiran satu sama lain jujur dalam suatu hubungan ya. Bener sih, gue Kayak setuju kita sih. butuh someone to talk kurang lebih kan, kayak dengan quality time kan juga bisa gitu loh. Kayak gitu sih. Apalagi kalau LDR ya, susah banget ya. Susah banget, kayak minimal kayak ada at least lu keep in touch lah lewat WA atau gimana. Mungkin saling aktif aja, saling ngabarin. Kayak komunikasi itu penting banget kalau di hubungan itu menurut gue sendiri ya. Quality time ya. Quality time sama communication sih kalau gue. Tapi menurut lu ya, banyak anak muda belakangan ini yang punya masalah dengan yang namanya komunikasi. Menurut lu, gimana caranya supaya kita tuh tetap menjaga komunikasi sama pasangan kita supaya tetap lancar, tetap keep in touch? Yang penting sih jujur aja sih. Jujur ya. Iya, kayak kalau misalnya jujur kan lu tinggal ngomong kayak lu mau gini, lu mau Benar. ngapain, lu mau aktivitas lu hari ini apa aja. Jadi kita tuh saling tahu sama lain lah gitu lah. Tapi nggak semua orang bisa. Ya itu, karena kayak semua orang tuh kadang ada kayak gue balik lagi sih, kan ada kesibukan masing-masing yang kayak bener-bener
sampai lupa ngabarin gitu tuh. Benar, setuju gue. Jadi kayak ya tergantung orangnya masing-masing sih. Kan ada beberapa kayak misalnya gue sih jujur, kalau gue sih ngabarin aja biasanya ya. Jadi kayak ya udah jarang kayak misalnya gue lupa ngabarin. Kalau toh lupa ngabarin juga paling ujung-ujung ngabarin, cuman ya kayak say sorry balik lagi. Iya sih. Kayak ya lu udah salah lah gitu-gitu. Ya gitu sih soalnya. Tapi emang lu pernah pacaran? Ya maksudnya kan bisa dinilai dari deket gitu loh, deket bener. Berarti belum pernah pacaran? HTS pernah lah. HTS pernah lah. Tetap hubungan berarti kan. Hubungan bener. Lu usah kayak gitu lu. Coba Mas Tamin, kasih tahu Mas Tamin. Gimana tuh? Apa tuh yang dikasih tahu tuh? Kenapa menurut lu komunikasi itu penting banget dalam suatu hubungan? Komunikasi itu penting menurut gue karena itu bisa menjalin hubungan yang intim ya dari komunikasi ya. Komunikasi yang terbuka, komunikasi yang jujur itu membawa kita ke hubungan yang sehat sih menurut Benar. gue sih. Bener. Setuju banget gue. Tapi pernah nggak dari kalian berdua ada momen di mana kalian itu komunikasinya nggak lancar? Dan gimana solusi dan gimana cara kalian tuh mengatasi hal tersebut? Gua ke pasangan atau gua ke Juan? Lu ke pasangan dong. Kalau ke salah, Oh, Pak. iya. Kalau ke Juan salah, Pak. Aduh. Oh. Ada apa enggak ya? Banyak sih kalau jujur ya. Soalnya kan ya namanya juga dalam hubungan ya, nggak ada hubungan yang benar-benar perfect gitu. Benar. Goingnya perfect. Jadi mungkin banyak banget sih yang gua miskom sama cewek gua dulu. Terus gimana cara ngatasin? Ngatasinya ya nggak bisa diatasin, itu nggak bisa diatasi sebenarnya. Jadi, Kenapa nggak bisa? Batu. Oh, mungkin ngatasinya dengan cara nurunin ego sih kalau kata gua. Itu gue baru figur jawabannya dari pas setelah gue putus sih. Nurunin ego berarti ya. Gue nggak sadar itu jawabannya. Kalau John gimana? Mas John gimana Mas John? Ya kalau gue sih yang penting kalau misalnya lu udah berbuat salah, kayak misalnya lu ngabarin itu say sorry lah. Kan soal kalau lama-lama kayak misalkan lu sering jarang ngabarin gitu itu kan ada muncul rasa kecurigaan di dalam suatu hubungan. Jadi kayak nggak banget gitulah buat kedepannya, kayak jadi lama-lama jadi nggak sehat. Jadi ya udah, walaupun lu udah buat salah, lu harus ngurangin dan harus tetap say sorry sih. Gitu sih. Setulus-tulusnya maksudnya, kayak say sorry kan nggak semua dalam bentuk kata-kata. Misalnya lu ngajak dia kemana gitu-gitu, ngajak makan. Atau kan ada orang yang love language-nya receiving gift kan. Lu ngasih aja sesuatu kayak misal bunga. Seneng tuh bener, ya, balikan. Sorry nih gua kemarin nggak ngabarin lu gini. Bisa kan? Bisa kan? Gue segitu sih. Gitu sih ya. Oke. Tapi gue tadi spotlight banget dengan kata-kata Mas Tamin nurunin ego. Emang susah itukah untuk menurunkan ego dalam suatu hubungan? Kayak apa sih tantangan lu, kenapa ego lu tuh susah banget diturunin? Gengsian kah? Mungkin kalau dari gue sih dulu gue orangnya gengsi banget sih. Soalnya Gengsian kayak nggak mau lah gue minta maaf duluan lah. Maunya dia mulu yang minta maaf gitu duluan, baru gue yang tarik ulur gitu sih. Kalau dari gue sih gitu sih. Mungkin kalau Mas Juan? Ya kalau gue sendiri sih sorry. Pasti suatu manusia tuh punya ego ya masing-masing. Standar ego masing-masing itu beda-beda banget ya manusia kan. Ya kalau misalnya lu udah punya pasangan kan ya, mau nggak mau lu harus respect each other dong. Kayak Benar, nggak bisa setuju. lu kayak di dalam suatu hubungan tuh yang menurut gue, kalau menurut gue ya, di suatu hubungan tuh nggak boleh ada yang alpha gitu, jadi kayak lebih dominan. Iya, jadi kayak egonya tuh harus sama. Benar. Harus sama-sama respect gitulah kurang lebih. Iya sih, gue setuju banget. Karena dalam suatu hubungan susah banget guys untuk nurunin ego. Apalagi kalau ada yang satu yang dominan, terus yang ceweknya juga dominan, pasti susah guys jalannya guys. Jadi banyak cekcok gitu loh. Banyak cekcok bener. Jadi nggak satu. Bener banget, banyak cekcoknya. Kalau nggak ada yang mau ngalah satu aja, bubar udah. Hancur. Nah makanya kita sering banget lihat, gak usah hubungan kita dulu deh, kehidupan artis. Artis sekarang banyak cerai serius. Nah itu dia. Belakangan ini emang jujur gue ngeliat banyak banget couple-couple artis yang kebanyakan cerai, nikah beberapa bulan habis itu cerai, entah karena emang komunikasi yang nggak lancar atau nggak ada yang selingkuh. Benar, selingkuh. Nah, gue mau nanya, kira-kira ada nggak satu artis yang menurut lu tuh nge-spotlight banget, kayak kenapa sih ini orang problematik banget? Kalau gue dulu sih, gue dulu tuh ngikutin
Baim sama Paula gitu. Oh, Baim Paula. Baim siapa? Baim Wong. Baim Wong. Oh, YouTuber itu ya? Itu dulu gue nontonin YouTube-nya, terus kayak gue liat keluarga tuh kayak harmonis banget gitu kan, kayak mereka berdua tuh kayak apa namanya, ya hangat lah kalau ketemu gitu-gitu ya gak sih Min? Iya bener. Kita sama-sama ngikutin kan soalnya kan, bener. Nah, Gitu ya? masa kayak tiba-tiba cerai itu kan soalnya tiba-tiba banget kan? Iya. Tiba-tiba banget cerai. Gue juga bingung tuh kenapa. Nah, ini menarik banget guys, karena kita akan membahas tentang kasus Baim Wong dan Paula yang gimana, yang sepenglihatan gua di YouTube itu mereka keluarganya harmonis banget, benar. Mereka sekarang udah punya 2 anak ya. Iya kayak 2 deh. Kayak 2 ya. Kayak 2. Si Kiano sama si siapa? Kenzo ya. Tiger Wong. Tiger Wong, yes, Tiger Wong. Ya, jadi gue ngeliat emang si Baim Wong ini memang aktif banget kan di sosial media. Dan mereka sering banget membagikan apa namanya, aktivitas keluarganya di YouTube, di sosial media, di Instagram dan lain-lain. Tapi sesuatu terjadi nih. Tiba-tiba muncullah kasus di mana Paulanya sendiri yang digosipkan berselingkuh. Oh jadi Paulanya selingkuh duluan? Yes, Paulanya selingkuh duluan. Tapi itu masih simpang siur ya guys. Karena kondisinya sekarang memang keluarga Baim Wong dan Paula ini sudah resmi bercerai. Gitu. Tapi beberapa yang memang gue teliti, Baim Wong dan Paula ini bercerai karena adanya pihak ketiga di antara mereka berdua. Kemudian ada juga komunikasi yang tidak jelas. Nah ini yang kita akan bahas. Kenapa sih komunikasi mereka tuh jelek banget lah bahasanya begitu. Kalau menurut lu kenapa? Kalau menurut gue pribadi ya Mungkin dari sisi Baim Wongnya dulu deh ke si Paulanya. Mungkin kayak kalau Baim Wong tuh kan ini tadi kayak balik lagi kayak komunikasi ya. Iya. Nah mungkin kayak Baim Wong tuh kayak ya kurang bisa ada di sisi Paulanya gitu-gitu, baik dalam di media sosial ataupun kehadiran di dunia aslinya gitu loh. Karena kan kayak misalkan kayak dia sering keluar gitu-gitu, jarang berkomunikasi, jarang ngechat-chatan, saling ngabarin. Itu kan bisa kayak memicu kayak buat satu pihak tuh kayak bosen atau gimana. Kayak sebenarnya tuh di dalam hubungan tuh kita butuh lu gitu loh. Cuman lu nggak hadir buat kita, makanya si Paula itu kayak jadi nggak tahu ini benar atau enggak, jadi kayak pengen selingkuh gitu. Gue kayak butuh seseorang lah ya. Iya, pengen kehangatan dari seseorang gitu. Karena dia nggak dapetin dari si Baim. Bener Itu gue setuju banget sih. Kalau menurut gue sih Paulanya sih yang kurang puas dengan satu orang sih kalau kata gue sih. Paulanya yang kurang puas. Kurang puas. Soalnya kan dimana kan kita juga harus sama-sama mengerti kesibukan pasangan masing-masing ya. Yes. Apalagi Baim juga salah satu artis yang lumayan sibuk dan terkenal ya. Gue kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin harus mungkin diomongin dengan baik-baik ya. Solusinya gimana mungkin begitu biar tidak terjadi hal perselingkuhan ini. Kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Gitu ya. Gue setuju sih. Tapi ya, gue spotlight juga tentang Mas Tamin ini ngomong kurang puas dengan satu orang. Itu mungkin kalau dari kurang puas itu dari love language mungkin ya. Mungkin love language Paula mungkin lebih ke physical touch ya. Physical touch, ya. quality time. Quality time. Kelihatan sih. Word of affirmation yang butuh kayak cecetan terus dari pasangan atau kehadiran. Iya benar. Iya loh, kehadiran itu loh. Terkadang memang beberapa orang tuh nggak perlu kita kasih bunga atau apa, yang penting ada kehadirannya. Bener, ya setuju banget. Ya. Terus juga menurut kalian menurut lo dari sisi Paulanya gimana? Kalau tadi kan dari Baim, sekarang sisi Paulanya gimana? Ya menurutku juga senggak hadirnya suami lu nggak boleh selingkuh juga dong. Benar. Iya kan, kayak misalnya ya balik lagi kayak kata Tamin tadi kan, lu bisa rundingin bareng-bareng kan, kayak sebelum itu nggak usah kayak langsung lu ngambil tindakan langsung kayak gue mau selingkuh aja sama nih orang perhatian banget sama gue gini. Kayak kalau misalkan lu lihat flashback dulu kan kayak Baim kan juga kayak gitu, maksudnya kayak lu tinggal kayak ngomongin aja, mungkin kayak dia bisa balik lagi ke orang yang dulu kan, siapa tahu. Kayak gak usah ngambil tindakan langsung gitu aja sih kalau menurut gua. Langsung selingkuh itu nggak banget sih. Tapi setelah memang gue teliti juga, si Paula ini tuh cenderung dia gaya cintanya tuh storge atau pragma. Apa tuh? Kalau Paula itu stabil.
rasional dan keluarga. Kalau Baim itu dinilai publik punya kecenderungan ludus. Dia love as a game. Jadi kayak Baim itu lebih banyak main-main tapi justru Paulanya yang stabil. Nah makanya ini jadi simpang siur guys. Nah justru ini yang akan kita bahas. Dan kalau menurut gue memang pertama kalau dari sisi gue ke Baim ya, Baim itu terlalu apa-apa dikontenin. Oh iya itu bener banget sih. Kadang apa yang dilihat di sosial media belum tentu yang di aslinya kan. Bener banget. Menurut gue Baim itu terlalu banyak depan kamera, komunikasinya, terus juga sayang-sayangnya ke keluarga itu lebih baik depan kamera daripada di belakangnya. Mungkin di depan harmonis biar dapat apa? AdSense bro. Dapat views, bener. Tapi giliran di belakangnya mereka ternyata nggak seharmonis itu. Dan ternyata ini terbukti loh. Beberapa kali juga publik nangkep kalau misalkan si Baim ini ada beberapa perilaku yang nggak sopan sama istrinya. Kayak apa tuh? Mukul. Oh iya. Anaknya ditelantarin. Buset. Iya. Beda Jadi banget emang sama citra dia di media sosial iya, gitu. justru itu beda banget citra yang ditunjukin di sosial media sama yang aslinya tuh beda banget. Itulah menurut gue salah satu yang apa ya, kalau kehidupan entertainment artis tuh susahnya gitu. Di depan baik tapi di belakangnya nggak nunjukin. Gitu. Bermuka dua banget sih. Bermuka dua banget iya. Banyak yang kayak gitu sih kasusnya. Tapi menurut lo love language dari si Baim sama Paula ini apa? Kalau menurut gue sendiri sih, kalau Paula ya lebih ke ini sih kayaknya quality time. Kelihatan sih. Kelihatan banget soalnya ya kalau kalau misalnya walaupun dia nggak hadir tapi si Paulanya nggak apa-apa kan berarti bukan quality time gitu loh, love language-nya bener nggak? Mungkin kalau Baim apa ya? Baim mungkin physical touch, Physical touch. mungkin kali ya. Soalnya kan bakal bareng terus bener gak? Iya sih. Ya, kita tembak aja mungkin receiving gift lah. Receiving gifts ya. Gitu banyak. Baim sih bisa sih word of affirmation. Mulutnya manis banget. Oh itu juga bisa bener banget. Kalau menurut Bener lu gimana? sih, kalau menurut gue setuju sih. Baim mungkin word of affirmation sih. Kalau si Paula lebih ke physical touch sih, aktivitas yang cenderung ke fisik ya, langsung ke Quality time. ketemu bareng gitu sih kalau kata gue. Tapi gue setuju karena kayak di kasus ini jatuhnya emang si Paulanya butuh banget kehadiran dari seseorang si Baim. Kelihatan sih emang Paula kayaknya quality time banget ya. Mungkin itu juga salah satu naluri ibu kali ya yang pengen kehadiran bapaknya di rumah. Bener, setuju. Oke, kita lanjut. Menurut lu kenapa Baim dan Paula ini memutuskan untuk cerai dan nggak rujuk? Kenapa mereka nggak menemukan ending yang good gitu loh? Kenapa mereka nggak nemuin solusi? Ya menurut gue dengan aktivitas mereka yang berbeda-beda gitu, apalagi Baim kan sekarang kan kayak gue sering lihat kayak Baim live TikTok gitu, kayak dia jualan HP sekarang. Itu kan kayak sampai malam banget. Jadi kayak mungkin nggak ada family time gitu loh. Jadi kayak kurang banget. Jadi kayak mungkin sosok Paulanya tuh kayak ya udah daripada bapak lu kayak gini, bapak anak gua kayak begini kan. Bener gak? Iya. Jadi ya gua mending cari bapak baru mungkin, cuman ya mungkin anak-anaknya nggak terima gitu loh. Iya sih. Ya karena kan ya ini kan bapak asli gua, masa mau lu tukar gitu kan. Ya gue sih gitu. Lu gimana? Tadi apa ya pertanyaannya? Iya masa nggak nyimak nih nggak? Masa nggak nyimak Tadi apa ya nih? pertanyaannya? Bisa beli diulang nggak Mas Rian? Menurut lu kenapa Baim dan Paula akhirnya bercerai dan nggak menemukan ending yang good? Oh, kalau menurut gue sih itu lebih ke arah keputusan mereka sih, keputusan mereka ke depannya. Soalnya kan dari yang kita lihat ya di sosial media, mereka kan nggak ini ya sejalan ya. Kayak Iya. beda love language, mungkin beda keyakinan pendapatnya. Mungkin dari situ mereka memutuskan untuk cerai sih. Dari perbedaan pendapat. Ya nggak ketemu tengahnya gitu. Iya, kayak Nggak nggak ketemu ketemu tengahnya titik ya. tengahnya tuh di mana nggak ketemu dia. Berarti memang communication and love mereka yang nggak ketemu dan nggak cocok gitu ya? Udah nggak cocok lagi. Bener sih. Tapi ini tuh terjadi banget ya guys untuk di kalangan artis. Dan gak cuma Baim Paula tapi juga banyak banget artis-artis yang memutuskan untuk bercerai atau bahkan rumah tangganya itu sudah di ujung banget. Gitu. Jadi mungkin ini pembelajaran juga ya buat teman-teman. Pentingnya communication and love Setuju banget. di antara pasangan satu sama lain. Karena kalau misalkan kalian dalam berhubungan itu komunikasi itu menurut gue nomor satu. Bener banget. Karena kalian belum tentu dalam satu hubungan tuh bakal cocok-cocok aja gitu kan.
pasti ada namanya penyetaraan gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin ada orang yang udah ketemu terus tiba-tiba langsung cocok aja gitu, nggak mungkin. Pasti ada namanya penyesuaian dan pencocokan. Nah makanya itu dibutuhkannya adanya communication and love, di mana kalian itu berkomunikasi apakah kita ini sejalan atau enggak. Kemudian juga love language itu ngaruh banget guys. Kenapa? Karena love language itu ada macam-macam. Di sini mungkin aku bantu jelasin. Yang pertama ada word of affirmation, yang itu di mana suatu pasangan dapat memberikan kata-kata cinta atau kata-kata kasih sayang. Kemudian yang kedua ada physical touch, yang itu dimana memberikan sentuhan-sentuhan yang bisa membuat hati orang bergetar. Terus juga ada receiving gift. Receiving gift itu dimana suatu pasangan itu suka untuk memberikan hadiah. Ya, terus ada act of service, yang dimana itu memberikan service yang mungkin lo nggak bakal dapetin sendiri, tapi lo bisa dapetin dari pasangan lo. Jadi kayak semua love language dan semua communication and love ini bakal penting banget untuk gimana hubungan kalian bisa lanjut atau enggak. Karena semua hubungan itu butuh yang namanya penyesuaian. Oke, kayaknya itu aja ya untuk obrolan kali ini. Thank you banget untuk Thank you. Samuel, Tamin, dan Mas Juan. Thank you banget. Baiklah, see you di Kontalk selanjutnya. See you guys, bye-bye.